Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Haleluya. Pada minggu ini kita merayakan Minggu Kebangkitan. Nah saudara, kita masih terus kebaktian online saudara. Nah saudara, Tuhan mau kita mengetahui pada hari ini saudara, betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Dan kita masih ada di dalam dosa. Karena itu saudara, kita mau bukan hanya tahu kuasa kebangkitan itu, tetapi kita mengalaminya. Seperti Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dia berkata, saudaraku, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara, kata yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Kata mengenal di sini, saudara, ya, bukan sekedar pengetahuan otak. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, saya bacakan dalam terjemahan New Living Translation. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Saudaraku, jadi bukan hanya Paulus ingin mengenal Kristus, tapi dia mau mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, Tuhan mau kita bukan hanya merayakan Minggu Kebangkitan setahun sekali, tapi kita mengalami kuasa kebangkitannya setiap hari. Itu yang Tuhan mau kita alami. Nah, saudara, karena itu hari ini kita mau membahas bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu setiap hari. Nah, ada dua langkah yang kita mesti praktekkan, saudaraku. Yang pertama, kita lihat, saudaraku, di dalam ayat Efesus pasal yang pertama, ayat 18-21, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, saudara-saudara, ya, Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Efesus supaya mata hati mereka menjadi terang, sehingga mereka dapat melihat. Melihat apa, saudara? Melihat dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Ya, karena katanya kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan Kristus, ya, bukan hanya membangkitkan Dia dari kematian, tapi mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari semua otoritas. Nah, saudara-saudara, jadi kebangkitan Kristus itu, saudara, memberikan, saudaraku, kepada Kristus posisi yang superior, posisi yang jauh lebih tinggi dari apa, saudara? Dari pemerintah, segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, bayangkan, saudaraku, Kristus ada di posisi itu, posisi yang superior. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa hubungannya dengan kita? Di dalam Efesus 2 ayat 6, di situ dikatakan, saudara, ya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, saudara, karena kebangkitan Kristus kita juga, ada kata juga, kita juga diberi tempat yang sama
dengan Kristus. Dan ini adalah, saudaraku, tempat yang superior di mana, saudaraku, segala sesuatu tunduk ya di dalam, saudaraku, Kristus, karena ada di dalam posisi ini. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mengerti ini, kalau kita melihat ini, maka, saudara, kita dapat menundukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku, seperti yang Kristus tundukkan. Saudaraku, maka segala pemerintahan ada di bawah kaki Yesus. Ya, segala, saudaraku, penguasa, segala kuasa, segala kerajaan, dan setiap nama yang dapat disebut. Ya, coba, saudaraku, coronavirus adalah sebuah nama. Ya, sebut penyakit apa aja, saudaraku, itu sebuah nama. Ya, diabetes mellitus, nama. Kanker, itu sebuah nama, saudara. Ya, semua nama tunduk di bawah nama Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita mengerti ini, saudara, ya, kita akan dapat memerintah dunia ini. Kita tidak diperintah, tapi kita memerintah. Saudara, ketika kita mengerti ini, ya, kita tidak diperintah oleh persoalan kita, ya, tapi kita memerintah persoalan kita. Kita tidak dikuasai, saudaraku, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita menguasai kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kita menguasai dosa. Saudaraku, kenapa? Karena kita sudah duduk di posisi superior itu. Karena itu, saudara, kita perlu, ya, bukan hanya melihat dan percaya kita ada di posisi ini. Kita perlu mendeklarasikan. Ya, pergunakan iman Kristus. Saudaraku, kita sudah belajar sedikit bahwa kita perlu mempergunakan imannya Yesus, saudara. Ya, ya, ketika, saudaraku, Yesus melakukan kesembuhan, Yesus mengusir setan, Yesus menenangkan alam ini. Dia tidak meminta, memohon, tapi dia perintahkan. Ya, dia berkata, keluar, setan keluar, saudara. Ya, dia berkata, saudara, sembuh, sembuh. Ya, dia berkata kepada alam, tenanglah, tenang. Saudara, dia gunakan, saudaraku, perintah. Jadi kalau kita pergunakan iman Yesus, kita juga memerintah, dan itu terjadi, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus lihat siapa, ya, kita di dalam Kristus. Posisi kita ada di dalam posisi, ya, seperti yang Kristus miliki. Ini yang pertama, saudaraku, kita perlu praktekkan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya setiap hari, saudaraku. Yang kedua, kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan itu sendiri. Nah, ingat, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi, saudara, kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Nah, bagaimana kita, saudaraku, sudah belajar banyak, ya, di waktu yang lalu. Salah satunya, saudaraku, adalah kita terus-menerus berdoa di dalam Roh. Nah, kita sudah belajar waktu yang lalu, salah satu arti berdoa dalam Roh juga artinya, saudaraku, berdoa di dalam bahasa Roh. Ya, ketika kita berbahasa Roh, Roh kita yang berdoa. Ya, oleh Roh kita mengatakan hal-hal rahasia. Nah, saudara, karena itu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, 4 manfaat lainnya dari berdoa di dalam bahasa Roh. Nah, kita sama-sama akan lihat, saudaraku, apa manfaat-manfaat selanjutnya, saudara. Ya, ya, kita lihat. Yang pertama, ya, ketika kita berbahasa Roh, saudara, kita memperoleh akses ke dalam kuasa kerajaan Allah yang supra-alami. Saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ya, menerima kuasa. Dan kuasa apa itu, saudara? Kalau kita baca terus Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat 21. Ya, dikatakan,
ya dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia, saudara. Sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, akan saudaraku ya mendapat mimpi. Ada yang saudaraku ya akan saudara mendapatkan saudaraku penglihatan. Ya, dan juga akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Saudara, jadi ketika kita bahasa roh seperti rasul-rasul alami di hari Pentakosta, mereka mulai memasuki saudara ya suatu area di mana mereka mengalami saudaraku kuasa yang supra alami di dalam hidup mereka. Saudara, ketika kita berbahasa roh, kita masuk ke dalam akses itu. Saya teringat saudaraku satu kali ya ada seorang di jemaat yang baru penuh Roh Kudus ketika dia mengikuti champion gathering. Dan kemudian dia harus menemani mamanya, saudara. Mamanya mau ke dukun. Maka dia disuruh menyetir. Akhirnya dia menyetir, tapi waktu dia sampai ke rumah dukun itu, saudara, dia merasa, saudara, tidak sejahtera. Kemudian karena dia sudah belajar sederhana, ya sebelumnya disuruh berdoa dalam bahasa roh, dia berbahasa roh. Ketika dukun itu bertemu dengan dia, dukun itu ketakutan, saudara, lari terbirit-birit. Akhirnya saudaraku, dukun sakti itu tidak berani berjumpa dengan dia, ya lari sampai mengumpet di atas lemari. Wow, saudaraku, dan orang ini kesaksian, dia berkata, begitu dahsyatnya ketika saya berbahasa roh, ya kuasa setan takut, ya kuasa kegelapan takut sekali. Lari, saudara, terbirit-birit. Wow. Nah, itu saudaraku manfaat yang pertama, saudaraku, kita lihat. Ya, manfaat yang kedua, saudara, ketika kita berbahasa roh, ya kita memperoleh akses untuk bekerjanya karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Ya. Nah, saudara masih ingat di dalam Kisah Rasul pasal 19, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, satu kali Paulus ketemu dengan 12 murid. 12 murid ini yang ada di Efesus, saudara, mereka belum lengkap mendengarkan tentang Injil itu. Dan mereka baru menerima baptisan Yohanes. Nah, Paulus akhirnya berkata, kamu harus percaya kepada dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Lalu diberitakanlah Injil kepada mereka, dan waktu mereka mendengar itu, saudara, mereka bukan hanya, saudaraku, ya diselamatkan oleh Tuhan, ya mereka minta diri mereka dibaptis, saudaraku. Ya, ketika mereka dibaptis, saudara, maka dikatakan demikian, ya waktu itu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, dan mereka langsung semuanya berkata-kata di dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara, mereka tidak tunggu lama langsung bernubuat. Ya, ketika mereka bahasa roh, kemudian terbukalah akses untuk karunia-karunia lain bekerja. Itu sebabnya saya melihat, saudara, orang yang berbahasa roh sangat efektif untuk dia bisa, saudaraku, menerima akses untuk dipakai dalam karunia-karunia yang lainnya. Ketika orang berbahasa roh, maka dia juga mudah untuk bernubuat. Dia mudah mendapatkan hikmat, mudah mendapatkan karunia pengetahuan, mudah menerima, saudara, ya karunia kesembuhan dan yang lain-lainnya. Ya, karena itu, saudara, mari kita praktek bahasa roh dalam hidup kita. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya, yang ketiga, ya, ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, kita berdoa untuk suatu situasi yang genting, yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, kita mengucapkan hal-hal rahasia. Nah, saudara, seringkali ya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa buat orang-orang kudus. Tetapi Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa berdoa. Dan seringkali, saudara, Roh Kudus menyuruh kita, ya, mungkin
ketika kita tidur dibangunkan untuk mendoakan seseorang. Nah, kita nggak tahu apa yang perlu didoakan. Kita berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, saudara, Roh Kudus ambil alih dan dia berdoa untuk hal-hal yang tidak dimengerti oleh kita. Kita nggak mengerti situasi orang itu, tapi Roh Kudus mengerti. Dan akhirnya waktu kita telepon orang itu, dia sangat kaget, saudara. Ya, kenapa kamu bisa tahu? Saya sedang mengalami satu problem. Ya, ternyata doa kita, saudara, adalah doa untuk menolong dia supaya dia tidak, saudaraku, ya, terpuruk di dalam masalah itu. Saya kasih contoh, saudara. Ya, ada 2 hamba Tuhan. Mereka sedang menuju ke satu tempat pelayanan. Nah, tiba-tiba, saudara, salah seorang teman dari hamba Tuhan ini, ya, dia berdoa, saudara, dibangunkan Tuhan, ya, kira-kira pagi-pagi buta, dia berdoa. Dan dia seperti merasa ada beban yang berat. Dia doakan terus hamba Tuhan ini, saudara. Ya, dia doakan. Dan setelah kira-kira 30 menit dia berbahasa roh, beban itu lepas dari diri dia. Ya, kemudian dia telepon hamba Tuhan ini. Alangkah kagetnya dia, saudara. Hamba Tuhan ini bilang, ya, wow, untung kamu berdoa. Kami baru saja mengalami kecelakaan. Ya, mobil kami ditabrak. Dan kalau kamu lihat mobil kami, kamu nggak akan percaya kami masih hidup. Karena truknya aja terbelah 2. Ya, yang tabrak mereka itu. Nah, saudara, kemudian mengertilah dia. Tuhan pakai orang berbahasa roh ini. Berdoa supaya dia luput dari kecelakaan. Dan ternyata, saudaraku, temannya juga diteleponin oleh keluarganya. Dia berkata, apa yang terjadi pada engkau? Kami, ya, pada jam yang sama berdoa buat kamu dalam bahasa roh. Wow, jadi mereka berdua, saudara, selamat dari kecelakaan itu. Karena ada orang-orang kudus yang berdoa dalam bahasa roh. Sehingga mereka luput dari peristiwa yang sangat mengerikan itu, saudara. Itulah manfaat bahasa roh. Saudaraku, manfaat lain dari bahasa roh adalah, ya, yang terakhir adalah supaya kita mengalami zaman kasih agape. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saudara, dikatakan, saudara, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ketika kita berbahasa roh, ya, tahukah saudara, kita connect dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan ayat ini berkata, roh Allah lah, ya, yang mencurahkan kasih Allah itu, ya, ke dalam hati kita. Ya, sebenarnya mencurahkan di sini, mencurahkan habis-habisan, ya, mencurahkan semuanya. Karena, saudaraku, kasih Allah itu, saudara, diberikan kepada kita ketika kita lahir baru. Kasih Allah itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Ya, jadi, saudara, kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi seringkali kita nggak merasakannya. Kita, saudara, ya, tidak mengalami kasih itu. Kita tidak, saudara, ya, mengalami jamahan dari kasih itu. Pada waktu kita berbahasa roh, saudara, kita merasakan jamahan kasih itu. Ada banyak kesaksian, saudara, ketika orang mengalami aniaya. Ya, ketika dia dianiaya, dia berbahasa roh. Ternyata, saudara, dia bisa mengasihi musuhnya. Dia tidak kepahitan dengan musuhnya. Bahkan dia bisa berdoa, Bapak, aku berdoa, ampunilah orang ini, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudaraku, ada banyak kesaksian orang-orang yang mau dibunuh, ya, mau dipancung kepalanya, saudara, ya, mengalami berbagai macam penderitaan yang tidak, saudaraku, bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi ketika dia berbahasa roh, saudara, Tuhan menguatkan dia, dan dia bisa
menyalurkan kasih agape itu, saudara, kepada orang lain. Ini luar biasa. Saudaraku, dia seperti Kristus ketika dia tergantung di kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya dorong saudara, pada minggu kebangkitan ini, mari kita praktek, saudaraku, terus berbahasa roh. Ya, sudah 8 manfaat kita, saudaraku, pelajari dari minggu kemarin sampai minggu ini. Mari ambil keputusan setiap hari kita mau praktek berdoa dalam roh, saudara. Dan kita akan mengalami manfaat-manfaat yang luar biasa. Ya, ketika, saudaraku, kita berkoneksi dengan, saudaraku, Roh Kudus. Saya berdoa, saudaraku, supaya lewat situasi masa yang sukar ini, saudara. Ya, ketika kita banyak berdoa, Roh Kudus akan membuka kairos, pintu untuk kita, saudaraku, bisa jadi saksi, menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita berdoa supaya kuasa kerajaan Allah itu, saudara, dinyatakan lewat diri kita. Kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan lewat diri kita. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dilepaskan, banyak jiwa yang disembuhkan, mengalami mujizat. Dan kita bisa memuridkan mereka. Dan kita akan menyelesaikan amanat agung di masa hidup kita. Tuhan memberkati saudara.